Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus Partai Perindo yang sepakat pada kesempatan ini, dan juga yang saya banggakan pula dan saya hormati rekan-rekan insan pers, baik media cetak, media elektronik maupun media online. Karena saya tahu rekan-rekan media ini adalah sebagai pilar demokrasi dalam menyuarakan suara-suara kebenaran, sehingga Partai Perindo memandang penting hal ini untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman media terkait hal-hal aktual peristiwa yang terjadi di daerah ini. Rekan-rekan pers yang saya hormati, pada sore hari ini perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan insan pers bahwa saya, teman-teman mungkin sudah mendengar beberapa info di media sosial terkait dengan keberlanjutan soal kepengurusan dan juga pergantian ketua terbaru DPD Perindo di Manggarai Barat. Bahwa pada kesempatan sore ini saya sampaikan kepada rekan-rekan media, pada beberapa hari yang lalu saya diundang oleh DPD untuk berangkat ke Kupang, ke kantor DPD Perindo Provinsi dalam hal ini untuk membangun komunikasi dan berkolaborasi. Begitu saya sampai di kantor Perindo, saya sedikit menyampaikan kronologisnya bahwa ternyata karena awalnya saya tidak tahu menahu, ternyata saya diundang ini untuk memberikan sebuah amanah. Amanah ini adalah terkait dengan untuk menakodai ketua DPD Perindo di Manggarai Barat. Itu salah satu poin yang saya diundang ke dan setelah saya baca SK-nya, ternyata SK penetapan sebagai ketua DPD Perindo di Manggarai Barat ini itu ditetapkan pada tanggal 10 Februari 2025. Nanti SK-nya, nomor SK-nya saya sampaikan kepada rekan-rekan media. Jadi tentu hal yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada DPD Perindo. Dalam hal ini Ibu Ketum Perindo, Ibu Angela Herlianti, yang telah memberikan amanah kepada saya untuk menakodai sebagai PLT Ketua DPD Perindo di Manggarai Barat. Tentu ini adalah sebuah kepercayaan penuh dari DPP Perindo kepada saya untuk menjalankan roda organisasi ini sebagai ketua terbaru di DPD Perindo Manggarai Barat. Sehingga rekan-rekan media yang saya hormati, saya dapat menyampaikan pada sore hari ini, saya ibaratkan Partai Perindo ini adalah sebuah kapal besar yang saat ini saya pimpin, sehingga tanpa bantuan teman-teman pengurus, tentu roda organisasi Partai Perindo tidak akan berjalan dengan baik dan lancar. Karena itu, kami di DPD Perindo solid dan bersatu agar roda organisasi partai ke depan ini semakin baik di Manggarai Barat, di bawah pimpinan saya. Kemudian teman-teman yang saya hormati, bahwa agar roda organisasi partai politik dalam hal ini Perindo berjalan baik dan lancar, maka diperlukan restrukturisasi kepengurusan supaya roda organisasi berjalan dengan baik dan lancar. Di tengah kevakuman selama ini, mungkin rekan-rekan pada mendengar bahwa Partai Perindo di Manggarai Barat mendapatkan 2 kursi, tetapi dari roda organisasinya sempat vakum. Sehingga pada kesempatan ini kami membuka hal itu, bahwa bukan vakum, tapi selama ini ada kita miskomunikasi, dan juga karena ada hal-hal teknis yang perlu dibangun oleh rekan-rekan baik di DPP maupun DPD, sehingga pada kesempatan ini Perindo mulai bangkit, dan pada kesempatan ini mandat itu sudah saya dapat sebagai ketua DPD Perindo di Manggarai Barat. Dan saya juga berkomitmen dengan kekompakan dari teman-teman, dan saya merasa optimis bahwa Perindo di Manggarai Barat di bawah kepemimpinan saya, tentu dan didukung oleh teman-teman yang ada di DPD Perindo Manggarai Barat, kami optimis dan berkomitmen bahwa Perindo di Manggarai Barat menjadi partai pemenang di pemilu 2009, dan saya
optimis Perindo akan menjadi partai besar di daerah ini. Itu harapan-harapan dari kami, rekan-rekan yang saya hormati. Itu untuk sementara dari saya. Jadi kalau ada yang perlu disampaikan, silakan, mari kita diskusi. Soal pembubaran baru, karena dalam waktu dekat kami akan rapat internal di rekan-rekan DPD untuk segera secepatnya membentuk susun komposisi pengurus baru. Setelah itu kami lanjut dengan kira-kira lama jeda nanti kami langsung lanjut ke pelantikan pengurus terbaru di DPD. Pak Ketua, kira-kira gebrakan yang dilakukan oleh Pak Ketua dalam memimpin Partai Perindo Manggarai Barat ini seperti apa ke depannya? Ya, jadi baik. Jadi memang terkait dengan gebrakan terbaru ke depan tentu dengan kerja-kerja keras, kerja-kerja cerdas dari teman-teman Partai Perindo, kemudian dengan teman-teman pengurus, maka langkah selanjutnya yang kami lakukan ini adalah membangun konsolidasi dengan rekan-rekan di tingkat pengurus mulai dari DPD di Perindo Manggarai Barat dan juga sampai ke tingkat PAC di kecamatan hingga ke ranting-ranting desa, supaya kekompakan ini perlu kami tetap membangun dan membangun terus konsolidasi supaya Partai Perindo ini tetap eksis di Manggarai Barat. Sehingga harapannya Partai Perindo di bawah kepimpinan saya dan didukung oleh teman-teman pengurus, maka Perindo di Manggarai Barat ini menjadi lebih baik dari ke depan. Pak Ketua, konfirmasi juga kehadiran mantan Ketua DPD, kenapa tidak hadir saat konferensi ini Pak Ketua? Kita semua sudah sampaikan, tetapi karena yang jelas di internal kami di DPD semuanya hubungan kami baik, tidak ada persoalan, kami baik-baik semua, dan di teman-teman internal DPD semua hubungannya bagus. Saya dengan Pak Ketua juga hubungannya bagus, dan bahkan juga saya merasa di bawah mantan Ketua Pak Stanis kemarin, saya juga merasa apresiasi kepada beliau. Karena bagaimanapun dia juga pernah mengabdi dan berjasa di Partai Perindo sehingga mengantarkan Partai Perindo ini mendapat 2 kursi di Manggarai Barat kemarin. Itu di bawah kepemimpinan beliau. Tapi secara personal, saya dan beliau tidak ada persoalan. Hubungan kami baik. Pak Hasan, saya mau minta klarifikasi beberapa hal. Pertama, penilaian dari mantan Ketua DPD bahwa organisasi Partai Perindo baik DPW maupun DPP itu amburadul dan buruk dari soal tata kelola organisasi. Dia mencontohkan bahwa buruknya itu pertama terletak pada momen pilkada, di mana DPP menjadikan dia saksi, tapi sampai dengan pelaksanaannya itu duit itu menguap entah kemana, itu tudingannya. Nah, kemudian yang kedua, dalam perjalanannya kemudian DPP menunjuk Ibu Gertrudis sebagai untuk mengurus beberapa hal dari organisasi di DPP, tetapi tanpa SK. Nah, hal-hal itu yang kemudian dia menilai bahwa manajemen kepengurusan Partai Perindo dari DPW hingga DPP itu adalah amburadul dan buruk. Jadi saya minta konfirmasi dari Pak Hasan tudingan itu. Ya, baik. Jadi terkait pengetahuan saya yang kami amati di tingkat DPD di DPD Perindo Manggarai Barat selama ini baik. Saya tidak bisa mengatakan versi yang disampaikan oleh Pak Saudara Pak Stanis di tingkat DPD maupun DPP itu untuk versi dari dia. Tapi setahu saya, pengamatan saya di tingkat internal kami DPD kami baik dan manajemen organisasi juga berjalan baik selama kepemimpinan beliau. Nah, soal yang tadi DPB yang soal uang saksi itu seperti apa? Saya tidak mendapatkan kabar itu. Pak Hasan, mohon komentarnya untuk rezim Edi yang jilid 2 ini, apa posisi Partai Perindo Manggarai Barat, apakah tetap menjadi oposisi atau ikut bergabung jika ditawarkan di kemudian hari? Ya, kalau soal bicara oposisi, tentu kan kita berharap semua perjalanan pembangunan di daerah ini kita berharap semuanya baik. Sepanjang kebijakan dari pemerintah itu baik, ya salah kita dukung. Tapi kalau memang ada kebijakan yang tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat, ya tentu Partai Perindo menjadi orang terdepan yang getol untuk membangun dan membela kepentingan itu. Baik Bapak, izin kami mohon informasi Bapak. Perkenalkan nama. Rencana
Bapak di tahun 2029. Kira-kira targetnya seperti apa, Pak? Tahun berapa? 2029. Ya, jadi memang seperti yang saya sudah sampaikan tadi itu teman-teman media yang saya hormati, bahwa kita berharap sekarang ini kan Partai Perindo ini untuk saat ini mendapat kursi, sehingga target kedepannya kami di bawah kepemimpinan saya dan tentu didukung oleh rekan-rekan teman-teman pengurus yang ada di DPD sampai DPAC nanti, bahwa targetnya kami merasa optimis dengan kerja kolektif dan kolegial dari teman-teman pengurus, maka kami merasa optimis 2009 kami minimal maksimal mendapatkan kursi dan minimal 4. Ya. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, saya melihat status PRT ini ada kesan kuat bahwa FPD memberikan jabatan setengah. Kenapa tidak kasih Ya, jadi memang begini. Ya. Yang kedua, bahwa dalam rencana pertama ini Pak Ketua rencana membentuk program struktur Indonesia. Saya kira dalam aturan manapun organisasi Itu pertanyaan. Perpenjelasan Saudara pesan bapak terkait permasalahan Partai Perindo benar. Ya, oke, baik, terima kasih. Jadi begini rekan-rekan pers yang saya hormati. Jadi terkait dengan masalah PLT ketua di DPD ini sudah dari DPP Perindo di tingkat DPD yang ada di NTT ini sudah ada beberapa kabupaten yang menjadi PLT ketua DPD Perindo, bukan hanya di Manggarai Barat saja, dan di dalam anggaran dasar rumah tangga dia punya hak sepenuhnya. Ketika ada ke posisi pengurus yang tidak aktif, maka dia berhak untuk melakukan reposisi pengurus supaya organisasi ke depan itu berjalan baik dan lancar. Oke, Sampai kapan PLT ini? Ya, untuk sementara itu tidak ada batas waktu. sampai waktu apa batas waktu yang Karena ditentukan? ada beberapa di Kabupaten NTT ini sudah sampai 2 tahun PLT kedua, mereka masih aktif berjalan. Sepanjang itu belum didefinisikan oleh DPP. Sehingga teman-teman media yang saya hormati, dengan adanya sebuah amanah kepercayaan yang kepada saya oleh DPP, maka saya akan menjalani tugas ini dengan sebaik-baiknya, dan tentu juga saya akan menjaga nama baik sebuah organisasi. Sehingga harapannya bisa terwujud transformasi pembangunan di daerah di Manggarai Barat ini bisa lebih sejahtera lagi. Itu harapan-harapan dari Pak Ketua, untuk sekretarisnya kira-kira ada didikan figur yang mungkin mau dikenakan? nanti kan itu internal kami di teman-teman DPD. Karena dalam waktu dekat kami akan musyawarah internal di tingkat DPD terkait bisa kita mengakomodir teman-teman yang lama, bisa juga kita merubah posisi. Ini tergantung keputusan di internal organisasi Partai Perindo kami. Pak Hasan, saya butuh penegasan lagi status mantan ketua DPD Pak Stanis. Apakah dia masih anggota Perindo? Kemudian apakah benar dia mengundurkan diri? Juga apakah benar dia dipecat? Saya butuh penegasan. Yang saya pelajari, saya pantau di berbagai di media kan sempat saudara Stanis kan sempat mengeluarkan statement bahwa dia sudah mengundurkan diri dari Partai Perindo. Dan kemarin setelah saya mendapatkan SK terbaru dari DPP, maka dengan sendirinya saudara Stanis sudah diberhentikan sebagai ketua DPD Perindo. Statusnya masih di Perindo kemudian atau seperti apa? Ya, kalau itu tadi yang saya baca di berbagai media kan mungkin teman-teman juga bisa baca di berbagai media. Kalau pernyataan dari beliau kan dia sudah bukan lagi aktif sebagai anggota di Partai Perindo. Tadi dari awal saya sudah sampaikan bahwa jadi Partai Perindo ini kan merupakan sebuah perahu besar. Jadi Partai Perindo yang saya pimpin saat ini, ketika tanpa ada
Dewan Pengurus tentu organisasi ini pincang dan tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, langkah strategi kami sebagai ketua Perindo di Maghrib dan juga rekan-rekan selanjutnya pengurus di DPD nanti adalah membangun konsolidasi di berbagai tingkat, baik itu di pengurus DPD maupun di tingkat-tingkat kecamatan, dan juga merekrut rekan-rekan pengurus yang benar-benar punya potensi dan berkompeten untuk membangun Partai Perindo. Sehingga dengan demikian harapan-harapan itu akan tercapai, dan saya merasa optimis ketika yang bergabung dalam Partai Perindo ini adalah orang-orang yang punya potensi, punya kontribusi besar untuk membangun partai ini. Saya merasa optimis harapan itu akan tercapai. Pak, mungkin bisa dijelaskan secara spesifik mau bicara seperti apa? Konsolidasi tadi. Kita berdebat dengan apalagi di depannya ada Konsolidasi tadi kan? apakah sasarannya pariwisata atau bagaimana? Iya, itu tadi, karena saya kan sudah ngomong dari awal tadi, saya membangun konsolidasi besar-besaran, lebih khusus apalagi di internal Perindo ini punya visi tersendiri. Ada yang di pelaku pariwisata, Ibu Giat ini adalah pelaku pariwisata, ada yang di dunia usaha, juga ada di politik. Saya rasa kolaborasi dari berbagai disiplin ilmu yang ada di Partai Perindo ini, maka harapan itu pasti akan terwujud. Saya rasa optimis. Yang penting teman-teman yang kami rangkul itu adalah benar-benar loyal dan punya kontribusi besar untuk membangun partai. Dan terakhir dari saya, Om Hasan, soal 5 tahun ke depan, Perindo Maghrib Barat itu sebetulnya dia akan mengambil fokus isu apa nih yang akan diperjuangkan dalam rangka tadi menuju Maghrib Barat sejahtera itu apa itu dan yang benar-benar akan menjadi isu utama yang akan diperjuangkan oleh Perindo. Ya, soal masalah transformasi ini kan banyak definisi halnya, terlebih soal masalah hal pembangunan yang ada di daerah ini. Ini adalah salah satu konsen kita, karena bagaimanapun di daerah ini adalah sektor pembangunan itu masih dibutuhkan dari berbagai bagi tingkat kecamatan maupun desa-desa. Ini yang menjadi fokus kita ke depan, supaya akses pembangunan yang belum terpenuhi di daerah ini menjadi konsen kita, supaya akses pemerataan pembangunan itu berjalan dengan baik. Dan juga dari segi masalah sektor pariwisata, karena daerah ini juga adalah sektor andalan pariwisata, dan kebetulan juga kita di Partai Perindo ada pelaku pariwisata yang ada di dalam. Tentu ini yang kita mau bangun kolaborasi di depan. Saya rasa kalau soal berdampak ini belum terlambat menurut saya, karena di satu sisi Partai Perindo dengan kontribusi mendapat 2 kursi di Maghrib Barat kemarin ini adalah sebuah legalitas terbaik Partai Perindo, yang dari 1 mendapat 2 tidak main menurut saya. Nah, tentu dengan pertemuan sore hari ini yang saya sampaikan kepada rekan media, saya rasa belum ada yang terlambat, dan ini menjadi pembenahan kami selanjutnya supaya restrukturisasi kepengurusan ini akan lebih cepat kita lakukan, supaya roda-roda organisasi di Partai Perindo ini bisa lebih berkembang lebih cepat selanjutnya. Ini tidak ada perpecahan. Kami di internal Perindo hubungan kami baik, secara personal juga hubungan kami baik, tidak ada persoalan di tingkat internal. Bahkan untuk kepengurusan Partai Perindo ini dipastikan 90% masih pengurus yang lama, karena semua yang masih seperti saya intens komunikasi dengan teman-teman pengurus lama, dan mereka masih bersedia bergabung di Partai Perindo di bawah pimpinan saya sebagai ketua DPD Perindo. Sejahtera untuk masyarakat di Maghrib Barat. Inilah salah satu spirit dari Partai Perindo, karena bagaimanapun partai ini adalah sebagai instrumen untuk berjuang dalam hal, karena bagi kami adalah puncak tertinggi dalam sebuah politik itu adalah kesejahteraan. Tadi mencermati dinamika yang terjadi sekarang, sepanjang kebijakan dari pemerintah daerah itu adalah berpihak kepada kepentingan masyarakat, maka ya itu oke, Partai Perindo pasti mendukung.
Tetapi kalau memang kebijakannya tidak berpihak kepada kepentingan pembangunan di daerah ini dan kepentingan kepada masyarakat, ya tentu Partai Perindo adalah orang terdepan untuk mengikat hal itu.